Idza zulzilatil ardu zilzalaha, menunjukkan penekanan akan dahsyatnya guncangan tersebut. Ini bukan gempa bumi biasa yang kita kenal, tetapi guncangan yang akan menghancurkan seluruh tatanan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Tilawah Hikmah. Dengan mengklik subscribe, Anda mungkin menjadi orang yang dipilih Allah untuk menjadi ahli surga. Pada video kali ini, kita akan membaca dan merenungkan makna surah Az-Zalzalah, surah ke-99 dalam Al-Quran. Surah yang terdiri dari 8 ayat ini menggambarkan peristiwa dahsyat di hari kiamat dan mengingatkan kita tentang pentingnya setiap amal perbuatan kita. Mari kita mulai dengan membaca surah ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mari kita bahas tafsir lengkap per ayat. Ayat 1 dan 2 menggambarkan terjadinya guncangan dahsyat. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat pembuka ini menggambarkan peristiwa mengerikan di hari kiamat. Kata zulzilah yang diulang, idza zulzilatil ardu zilzalaha, menunjukkan penekanan akan dahsyatnya guncangan tersebut. Ini bukan gempa bumi biasa yang kita kenal, tetapi guncangan yang akan menghancurkan seluruh tatanan dunia. Pada ayat kedua, beban-beban berat yang dimaksud adalah semua isi perut bumi, termasuk mayat-mayat manusia yang dikuburkan, harta karun yang terpendam, dan segala sesuatu yang pernah disembunyikan di dalam bumi. Para mufasir menjelaskan bahwa bumi akan mengeluarkan semua isinya karena perintah Allah sebagai persiapan untuk hari pembalasan. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Ayat 3 menggambarkan manusia dalam kebingungan. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ayat ini menggambarkan reaksi manusia ketika menyaksikan peristiwa luar biasa tersebut. Mereka bertanya dengan penuh ketakutan dan kebingungan. Kata malaha menunjukkan pertanyaan yang diucapkan dalam keadaan syok dan tidak percaya. Ini adalah pertanyaan retoris yang mencerminkan keterkejutan yang luar biasa, ketidakberdayaan manusia, dan kesadaran bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Para ulama menjelaskan bahwa pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban, tetapi ekspresi dari ketakutan dan kengerian yang dialami manusia di hari itu. Ayat 4 dan 5 menyebutkan bumi menjadi saksi. Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya.
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Inilah ayat yang paling menakjubkan. Bumi yang selama ini kita pijak akan berbicara dan memberikan kesaksian. Menurut para mufassir, bumi akan bersaksi tentang semua perbuatan yang pernah dilakukan manusia di atasnya. Setiap sholat, setiap sedekah, setiap dosa, setiap kebaikan, semuanya akan diceritakan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa bumi akan bersaksi tentang perbuatan setiap manusia di tempat mereka melakukannya. Bumi tidak berbicara dengan kehendaknya sendiri, tetapi karena diperintahkan oleh Allah, awhalaha. Ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan amal perbuatannya. Keadilan Allah yang sempurna melalui sistem kesaksian yang tidak mungkin dipalsukan. Ayat ini seharusnya membuat kita semakin hati-hati dalam bertindak dan berbicara, karena apapun yang kita lakukan sudah dicatat dan akan disaksikan. Ayat 6 menggambarkan kejadian ketika manusia keluar berkelompok menuju tempat persidangan akhirat, yaitu padang mahsyar yang luas dan panas. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka. Kata ashtatan atau berkelompok-kelompok atau bercerai-berai, para ulama memberikan beberapa tafsir. Pertama, berdasarkan amal, kelompok orang mukmin, kelompok orang kafir, kelompok orang munafik. Kedua, berdasarkan tingkatan, kelompok para nabi, siddiqin, syuhada dan salihun. Ketiga, berdasarkan kondisi, ada yang keluar dengan wajah bercahaya, ada yang gelap gulita. Tujuan mereka keluar adalah liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal mereka. Ini menunjukkan, 1. Setiap orang akan melihat catatan amalnya sendiri. 2. Amal akan ditampilkan secara nyata, bukan abstrak. 3. Tidak ada yang bisa menyangkal, karena buktinya jelas. Ayat 7 dan 8 menyebutkan prinsip keadilan sempurna. Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat roh atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan seberat roh ataupun, niscaya dia akan melihat balasannya. Inilah ayat inti dari surah ini. Kata mithqala dzarratin atau seberat atom atau partikel terkecil. Pelajaran mendalam. 1. Tidak ada amal yang terbuang. Senyum kepada saudara dicatat. Menyingkirkan duri dari jalan dicatat. Sedekah sekecil apapun dicatat. Doa untuk orang lain dicatat. 2. Tidak ada dosa yang terlupakan. Riba atau bergosip dicatat. Pandangan yang haram dicatat. Niat buruk dalam hati dicatat. Hak yang tidak ditunaikan dicatat. 3. Keadilan mutlak Allah. Tidak ada KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme di pengadilan Allah. Tidak ada suap atau lobby. Yang dinilai adalah amal, bukan status atau keturunan. 4. Motivasi untuk istiqomah. Jangan meremehkan kebaikan kecil. Jangan menganggap enteng dosa kecil. Konsisten dalam kebaikan sehari-hari. Segera bertobat dari kesalahan sekecil apapun. Diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, surah ini adalah surah yang paling komprehensif dalam Al-Quran tentang pembalasan amal. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa ayat 7 dan 8 dari surah ini adalah ayat yang paling membuat beliau termotivasi untuk berbuat baik dan paling membuat beliau takut untuk berbuat dosa. Hikmah dan aplikasi dalam kehidupan. 1. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Bumi yang kita pijak adalah saksi. Langit di atas kita adalah saksi. Malaikat, Raqib dan Atid mencatat. Bahkan anggota tubuh kita akan bersaksi. Kesadaran ini harus membuat kita selalu berhati-hati dalam berucap dan bertindak. 2. Mulai dari hal kecil. Jangan menunda kebaikan dengan alasan
terlalu kecil. Senyum adalah sedekah, mengucap salam adalah kebaikan, bersihkan sampah di jalan adalah amal jariah. Semua akan dibalas. 3. Jauhi dosa kecil. Jangan anggap remeh dosa kecil. Gibah hanya sebentar, menunda syalat hanya sekali, berbohong hanya bohong putih. Semuanya tercatat. Dosa kecil yang terus-menerus bisa menjadi gunung yang berat di akhirat. 4. Persiapkan diri untuk hari itu. Setiap hari bertanyalah pada diri sendiri, jika hari ini hari terakhirku, apakah aku siap bertemu Allah dengan amal yang kumiliki? Dan 5, perbanyaklah istighfar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Perbanyaklah istighfar untuk menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sadar. Penutup. Subhanallah. Betapa mendalam makna surah yang pendek ini. Mari kita renungkan setiap amal perbuatan kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan dijauhkan dari perbuatan buruk. Dengan mengklik subscribe, Anda mungkin menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Share video ini karena mungkin Anda bisa menyelamatkan banyak orang dari siksa neraka. Satu lagi, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.